Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari sewaktu.com. Sejumlah tenaga honorer atau non-ASN yang menjadi peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K tahun 2022 bertanya-tanya apakah gaji pertama P3K 2022 dirapel ya. Dirapel artinya digabung teman-teman ya. Sebagaimana diketahui, gaji P3K 2022 dan gaji P3K 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 212 ya, PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman ya, untuk Peraturan Menteri Keuangan teman-teman ya. Oke, kita lihatkan. Oke, teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ya atau PMK Republik Indonesia ya. Sama teman-teman ya, 212 PMK 07 garis miring 2022 ya tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum ya yang ditentukan penggunaannya di tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Oke, kita langsung pada intinya saja teman-teman ya. Ini coba kita lihat dulu. Nah, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas penggajian formasi P3K ya, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pendanaan kelurahan teman-teman ya. Jadi dana alokasi umum ini bukan untuk formasi P3K saja, tapi ada beberapa item yang nantinya juga termasuk di dalam DAU ini teman-teman ya. Nah, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji P3K teman-teman ya. Jadi ada subsidi dari pemerintah untuk penggajian dan tunjangan yang melekat untuk formasi P3K yang sudah lolos teman-teman ya. Artinya memang sudah ditentukan dari pemerintah pusat untuk penggajian P3K teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ada formasi juga ya P3K tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk P3K yang telah lulus dan memperoleh nomor induk pegawai pada tahun 2022 yang telah diangkat menjadi ASN di daerah teman-teman ya. Nah, jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, teman-teman. Artinya nanti untuk yang P3K tahun 2022 itu mendapatkan dan proyeksi 2023 itu nantinya untuk proyeksi nanti di tahun 2023 untuk yang di P3K teman-teman ya. Jadi alokasinya sudah jelas teman-teman ya. Rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam huruf A ya, lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini teman-teman ya. Artinya sudah jelas ya untuk DAU itu ada kaitannya dengan gaji P3K teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Dalam keterangan lampiran PMK 212 disebutkan bagian DAU penggajian formasi P3K 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. Nah, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 serta gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya, teman-teman. Ya. Jadi nantinya dapat 2 untuk gaji ke-13 dan THR, teman-teman ya. Atau tunjangan hari raya. 9 bulan gaji dan tunjangan P3K 2022 dihitung mulai April sampai Desember 2023 teman-teman ya.
Sedangkan bagian DAU penggajian formasi P3K 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat untuk yang P3K 2023. Tapi kan ini belum teman-teman ya. Nah, calon P3K 2023 paling cepat diangkat menjadi P3K pada Oktober 2023. Mereka bakal mulai mendapatkan gaji pada Oktober hingga Desember 2023. Nah, ini untuk rancangannya memang di Oktober untuk yang di 2023 teman-teman ya. Sedangkan P3K 2022 paling cepat diangkat pada 1 April 2023. Jika pengangkatan dilaksanakan pada 1 April, maka P3K 2022 akan menerima gaji pertama pada April teman-teman ya. Masalahnya sampai sekarang proses seleksi P3K 2022 masih berjalan dan belum selesai ya. Memang untuk teknis masih belum, untuk yang nakes sudah mulai ada pengangkatan teman-teman ya. Sesuai dengan entrian yang ada pengusulan NIP di per daerah masing-masing teman-teman ya. Kemudian pengangkatan P3K Guru 2022 misalnya kemudian baru bisa dilaksanakan pada Juni 2023. Nah, memang untuk yang guru itu masih masa sanggah dan masih belum ada fix ya untuk final hasil P1, P2, P3, dan P4 ya yang untuk tahun ini teman-teman ya. Kita doakan saja semoga cepat selesai teman-teman ya. Sementara pengangkatan P3K tenaga kesehatan nakes ya untuk tahun 2022 paling cepat dilaksanakan pada April 2023 ya. Sedangkan pengangkatan P3K teknis 2022 dilaksanakan paling cepat Juli ya. Kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Soalnya teknis masih dalam tahap ujian teman-teman ya untuk tahun ini. Nah, apakah P3K yang diangkat pada Juni dan Juli tetap bisa menerima gaji pada April karena anggarannya sudah disediakan sejak April? Apakah gaji P3K dirapel? Nah, meskipun gaji P3K dianggarkan mulai April, bukan berarti P3K akan menerima gaji pertama mulai April, teman-teman ya. Jadi belum tentu, teman-teman ya. Pembayaran gaji P3K merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah, teman-teman ya. Pada pasal 23 disebutkan bahwa gaji dan tunjangan dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, teman-teman ya. Artinya kalau semuanya belum tanda tangan, nah, itu belum bisa diberi gaji langsung dari pemerintah pusat atau diterbitkannya keputusan untuk pemberian gaji teman-teman ya. Jadi menunggu untuk penandatangan kontrak teman-teman ya. Nah, penerbitan SPMT mengikuti ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Jadi harus menerbitkan SPMT dulu dari BKN ya. SPMT tidak diberlaku suratkan dari tanggal penandatangan perjanjian kinerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Nah, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan ya. Jadi nanti kalau SPMT sudah keluar dan tanggal hari kerja pertama bulan itu, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bekerja itu teman-teman ya. Nah, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya, teman-teman ya. Jadi terhitung mulai bulan berikutnya. Nah, kemudian dengan demikian jika SPMT P3K diterbitkan pada 1 April atau hari kerja yang pertama, maka gaji P3K dibayarkan pada April. Nah, apabila SPMT diterbitkan pada 2, 3, 4, dan seterusnya pada bulan April, maka gaji P3K dibayarkan pada Mei, teman-teman ya. Jadi bekerja dulu baru dibayar di bulan berikutnya, teman-teman ya. Kesimpulannya, meskipun gaji P3K 2022 telah diplot pada April, P3K tidak akan menerima gaji April. Nah, sebab pemberian gaji P3K didasarkan pada SK dan SPMT.
Diketahui SPMT terbit setelah P3K menandatangani perjanjian kerja dan mendapatkan SK pengangkatan sebagai P3K. SPMT merupakan dasar untuk membayarkan gaji P3K, teman-teman ya. Jadi SPMT ini sangat penting ya, surat pernyataan melaksanakan tugas itu setelah teman-teman menandatangani perjanjian kerja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.